Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran, inilah 5 tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran. Sebuah tempat yang mengundang rasa penasaran dan belum terpecahkan sampai sekarang. Yuk kita mulai videonya. Bumi memiliki permukaan yang sangat besar, sekitar 0,5 miliar kilometer persegi. Namun sebagian besar permukaan bumi, yaitu 70%, adalah air laut yang sangat dalam. Daratan yang bisa dihuni manusia hanya 30% saja, atau sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para ahli, manusia sudah mengenal hampir seluruh daratan. Tetapi hanya sebagian kecil laut yang sudah dieksplorasi, yaitu sekitar 57,8%. Ini berarti masih ada banyak tempat di bumi yang belum diketahui oleh manusia. Beberapa tempat mungkin memiliki misteri yang belum terungkap, bahkan ada yang dikaitkan dengan akhir zaman. Misalnya, tempat di mana Dajjal akan muncul. Tempat misteri yang tertulis di Al-Quran yang pertama adalah tempat persembunyian Dajjal. Salah satu tanda besar kiamat adalah kemunculan Dajjal, yang akan membawa kekacauan dan kebinasaan di dunia. Dajjal adalah makhluk yang memiliki satu mata buta, dan bisa menipu manusia dengan berbagai mukjizat palsu. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak orang dari jalan yang benar. Dajjal saat ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat rahasia dan diawasi oleh seekor binatang yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Al-Jassasah adalah binatang yang berbulu hitam dan berukuran besar. Al-Jassasah akan memberitahu Dajjal tentang keadaan dunia dan orang-orang yang beriman atau kafir. Tidak ada yang tahu pasti di mana tempat itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW pernah memberi petunjuk bahwa Dajjal akan keluar dari daerah yang banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Adalah sebuah kota di Iran yang memiliki sejarah panjang dan pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Persia. Dajjal akan didampingi oleh 70.000 orang Yahudi yang mengikuti ajarannya. Dari hadits Anas radhiyallahu anhu, diketahui bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari sebuah wilayah yang disebut Khurasan. Khurasan adalah nama wilayah yang meliputi beberapa negara, yaitu Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Wilayah ini memiliki banyak gunung, padang pasir, dan sungai. Wilayah ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh-tokoh Islam, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Hanifah. Ada beberapa pendapat tentang pulau tempat Dajjal ditahan. Ada yang mengatakan bahwa pulau itu adalah Socotra, sebuah pulau di Yaman yang memiliki flora dan fauna yang unik dan langka. Pulau ini memiliki pemandangan yang eksotis dan indah, tetapi juga memiliki iklim yang kering dan panas. Pulau ini juga memiliki banyak gua dan batu karang yang misterius. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Ada juga yang mengatakan bahwa pulau itu adalah segitiga Bermuda, sebuah wilayah di Samudra Atlantik yang terkenal dengan misteri hilangnya kapal dan pesawat. Wilayah ini memiliki bentuk segitiga yang dibentuk oleh 3 titik, yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Wilayah ini dipercaya memiliki anomali magnetik, cuaca ekstrem, dan fenomena paranormal yang menyebabkan banyak kecelakaan dan kehilangan. Ada juga yang mengatakan bahwa wilayah ini adalah pintu masuk ke dunia lain atau dimensi lain. Namun, semua itu hanyalah spekulasi dan belum ada bukti yang pasti. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu di mana tempat tersembunyian Dajjal dan kapan dia akan muncul. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita agar tidak terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Kita juga harus selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari kejahatan Dajjal. Tempat misteri yang tertulis di Al-Quran yang kedua adalah Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat adalah sebuah tempat yang memiliki mata air ajaib yang dapat memberikan kehidupan abadi bagi siapa saja yang meminumnya. Telaga ini hanya diketahui oleh beberapa orang yang terpilih, di antaranya adalah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Mereka berdua memiliki kisah yang menarik tentang telaga ini. Raja Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan saleh. Dia memiliki kekuasaan yang luas dan banyak melakukan perjalanan untuk menegakkan kebenaran. Suatu hari, dia bertanya kepada malaikat tentang bagaimana cara malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat menjawab bahwa ada malaikat yang selalu sujud sejak diciptakan dan tidak pernah berhenti. Raja Zulkarnain terkesan dengan jawaban itu dan ingin meniru ibadah malaikat tersebut. Dia berpikir bahwa jika dia bisa hidup abadi, dia bisa beribadah lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
abadi, dia bisa beribadah lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan keinginannya, Raja Zulkarnain mencari telaga Ainul Hayat bersama dengan penasihatnya, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi yang diberi ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga dikenal sebagai nabi yang bisa berbicara dengan binatang dan tumbuhan. Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam berangkat dengan membawa pasukan kerajaan mereka. Mereka mencari telaga Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari, yaitu di timur. Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, mereka akhirnya menemukan telaga Ainul Hayat. Tempat itu sangat gelap dan berkabut, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Hanya ada satu mata air yang mengeluarkan air jernih dan segar. Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam mendekati mata air itu. Nabi Khidir alaihissalam meminum air itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Raja Zulkarnain tidak meminumnya. Raja Zulkarnain merasa bahwa hidup abadi bukanlah sesuatu yang baik bagi manusia. Dia sadar bahwa hidup dan mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah. Dia juga takut bahwa jika dia hidup abadi, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjerumus ke dalam kesesatan. Karena itu, Raja Zulkarnain memilih untuk kembali ke kerajaannya dan melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Nabi Khidir alaihissalam juga kembali ke tempatnya dan melanjutkan tugasnya sebagai nabi yang membimbing manusia. Keduanya masih bertemu sesekali untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang statusnya. Ada yang mengatakan bahwa dia masih hidup sebagai manusia biasa, ada yang mengatakan bahwa dia sudah wafat, dan ada yang mengatakan bahwa dia hidup sebagai malaikat. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri hingga saat ini. Tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya dan bagaimana cara mencapainya. Banyak orang yang mencoba mencari telaga itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Salah satu contohnya adalah Juan Ponce de Leon, seorang penjelajah dari Spanyol yang ditugaskan oleh Raja Ferdinand untuk mencari mata air keabadian. Dia berharap bahwa dengan menemukan telaga itu, dia bisa memperpanjang umurnya dan meningkatkan kejayaan kerajaannya. Namun, dia gagal dalam misinya dan tewas karena terluka oleh panah suku Indian. Hingga kini, telaga Ainul Hayat tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang dikehendakinya. Tempat misteri yang tertulis di Al-Quran yang ketiga adalah Tembok Besi Zulkarnain, sebuah kuil kecil yang ditemukan di situs arkeologi Paestumvelia di Italia Selatan, mungkin memiliki kaitan dengan tembok Zulkarnain, sebuah struktur legendaris yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kuil ini diduga berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi dan memiliki ukiran yang menunjukkan dua sosok bersayap yang menyerupai malaikat. Kementerian Kebudayaan Italia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kuil kecil itu pertama kali diidentifikasi pada 2019 di sepanjang tembok kota kuno, tetapi pekerjaan penggalian dihentikan karena pandemi COVID-19. Kuil ini terletak di dekat gerbang timur kota, yang diyakini sebagai pintu masuk ke dunia bawah. Tembok Zulkarnain adalah nama yang diberikan oleh umat Islam untuk tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, seorang penguasa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Tembok ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang akan keluar dan mengacaukan dunia pada akhir zaman. Menurut beberapa hadis sahih, tembok Zulkarnain terletak di antara dua gunung. Jumlah kaum Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak, bahkan diriwayatkan bahwa untuk setiap manusia, ada 999 orang dari mereka. Pada tahun 2021, penduduk bumi diperkirakan mencapai 7,8 miliar. Artinya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj bisa mencapai 7,8 miliar dikali 999, yaitu sekitar 787 triliun. Angka ini sangat fantastis dan sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin mereka semua bisa hidup di dalam tembok yang terbatas? Apakah tembok Zulkarnain benar-benar ada di dunia ini, ataukah di dimensi lain yang tidak terlihat oleh manusia? Atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi atau memisahkan mereka dari dunia manusia dengan cara yang hanya Dia yang tahu? Beberapa ilmuwan dan peneliti telah mencoba mencari jejak tembok Zulkarnain di berbagai tempat di dunia, seperti di Asia Tengah, Rusia, Cina, Iran, Turki, dan lain-lain. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang dapat menunjukkan lokasi pasti tembok tersebut. Lalu,
Apa hubungannya kuil kecil di Italia dengan tembok Zulkarnain? Apakah kuil itu merupakan salah satu petunjuk yang bisa membantu mengungkap misteri tembok tersebut? Ataukah kuil itu hanya kebetulan saja dan tidak ada kaitannya sama sekali? Belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kuil kecil itu masih perlu diteliti lebih lanjut oleh para ahli untuk mengetahui sejarah dan makna di baliknya. Namun, temuan ini tentu menarik perhatian banyak orang, terutama umat Islam, yang percaya bahwa tembok Zulkarnain adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman. Tempat misteri yang tertulis di Al-Quran yang keempat adalah Gunung Qaf. Gunung Qaf adalah gunung yang sangat istimewa dalam Islam. Gunung ini disebut-sebut dalam beberapa hadis dan tafsir sebagai salah satu penopang bumi yang memberikan ketenangan dan keseimbangan. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan gunung ini ketika ditanya oleh sahabatnya Abdullah ibnu Salam tentang rahasia kestabilan bumi. Nabi SAW menjawab bahwa bumi ditopang oleh beberapa gunung, dan gunung-gunung itu ditopang oleh Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau yang menyebabkan langit tampak biru. Gunung Qaf dianggap sebagai induk atau sumber dari semua gunung yang ada di dunia ini. Namun, keberadaan dan lokasinya masih menjadi misteri yang belum terungkap. Ada berbagai pendapat tentang di mana gunung ini berada. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini pernah didaki oleh Raja Zulkarnain, salah seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini berada di antara Yordania dan Arab Saudi, atau di daerah Yaman. Ada pula yang mengatakan bahwa gunung ini berada di dekat tembok Yakjuj dan Makjuj, dua bangsa yang akan muncul di akhir zaman. Gunung Qaf juga dikaitkan dengan keberadaan para wali Allah yang berjumlah 70 orang yang menjauhkan diri dari dunia fana dan beribadah di sana. Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa di dekat gunung ini ada sebuah pulau yang disebut Al-Hadr, yaitu tempat bertemunya air sungai dan laut. Pulau ini dihuni oleh Nabi Khidir alaihissalam, seorang hamba Allah yang saleh yang diberi ilmu dan hidup panjang oleh Allah. Nabi Khidir alaihissalam sering membantu dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Gunung Qaf adalah salah satu rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Gunung ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan rahmat. Gunung ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Tempat misteri yang tertulis di Al-Quran yang kelima adalah Istana Nabi Sulaiman atau Solomon Temple. Keagungan Istana Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Istana yang dibangun dengan bantuan manusia dan jin ini memiliki keunikan dan keindahan yang luar biasa. Tidak ada bangunan modern yang dapat menandingi kemegahan Istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal juga dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Bangunan ini merupakan tempat ibadah dan pusat pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sayangnya, istana ini telah hancur dan hilang sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut sejarah, istana ini dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian, istana ini dibangun kembali oleh bangsa Yahudi pada tahun 516 sebelum Masehi. Tetapi dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal juga dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Bangunan ini merupakan tempat ibadah dan pusat pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sayangnya, istana ini telah hancur dan hilang sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut sejarah, istana ini dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian, istana ini dibangun kembali oleh bangsa Yahudi pada tahun 516 sebelum Masehi. Tetapi dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Saat ini, hanya ada satu sisa dari istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang masih berdiri, yaitu tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi umat Yahudi, tembok ini merupakan tempat suci dan disebut dengan tembok ratapan. Umat Yahudi percaya bahwa tembok ini adalah satu-satunya bagian dari istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak bisa dihancurkan oleh musuh. Oleh karena itu, mereka sering datang ke tembok ini untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sobat Quran, demikianlah informasi 5 tempat misterius yang tertulis di Al-Quran yang belum terpecahkan sampai sekarang. Semoga video ini bermanfaat bagi Sobat Quran semua. Bagikan video ini jika Anda menyukainya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.